Shalom. Bilang kiri kanan, salam kegerakan. Hari-hari ini ada banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya melihat perkara-perkara yang ajaib, luar biasa, supranatural sedang terjadi atas gerejanya. Dan katakan itulah yang seharusnya. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan mengajar kita di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang pertama, Satu Samuel 1 ayatnya yang ke-6, kemudian ayat 11 sampai 12, kemudian ayat 19-20. 1 Samuel pasalnya yang ke-6 dari ayat 5, 5, 6, kemudian kita loncat 11, 12, kemudian 17, 18. 1 Samuel pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-5. Yuk sama-sama yang sudah dapat katakan amin. 2, 3. Meskipun ia mengasihi anak, ia memberikan kepada anaknya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sekali lagi diulang, Tuhan telah menutup kandungannya. 11. Kemudian 11, ayat 11. Bernasarlah katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Kemudian dikatakan firman Allah, ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, ketika kita tahan di sini, ada 2 kali dikatakan firman Allah. 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6. Tuhan telah menutup kandungannya. 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-5. Tolong ditampilkan. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-5. Meskipun ia mengasihi anak, ia memberikan kepada anaknya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ketika kita mencanangkan open doors, ini yang Tuhan bicara. Ketika saudara saya dan saudara di minggu ini, ada orang-orang yang mengambil doa puasa, ada orang-orang yang mengambil doa puasa buka tutup, tetapi ada yang mengambil puasa Ester. Tiba-tiba Tuhan mengatakan seperti ini, nah, ini waktunya open doors. Dan apa yang akan aku lakukan? Termasuk aku akan membuka pintu kandungan. Pintu kandungan. Katakan amin. Amin. Katakan kiri kanan, pintu kandungan. Wah, saudara ya. Ya, doors of womb. Pintu kandungan. Saudara, kenapa saudara? Tiba-tiba saudara firman Allah mengingatkan saya. Yesaya 66 ayatnya yang ke-6. Semua ketawa, yang lain kekirangan, yang lain rasa aneh. Bu, saya sudah punya anak banyak. Tenang saudara. Apakah akan ditambah lagi, Bu? Yesaya 66 ayatnya yang ke-6. 6, perhatikan. Dengar, bunyi kegemparan dari kota, dengar, datang dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Oh, ini waktunya pembalasan, kata Tuhan. 7, ayat 7.
sebelum menggeliat sakit bersalin. Ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti ini? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat 9. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allah. Saudara dikatakan firman Allah. Saudara dengar baik. Pintu kandungan dibuka. Diperlukan rahim yang besar untuk melahirkan banyak anak. Katakan amin. Ya saya. Dalam waktu satu hari, Sion akan melahirkan anak-anaknya. Diperlukan rahim yang besar untuk melahirkan anak satu, beda dengan melahirkan anak kembar. Beda melahirkan dengan anak 3. Satu kali lahir 3. Ada loh saudara. Amin. Dan saudara tahu, hari-hari ini Tuhan akan membukakan rahim daripada gereja. Gereja akan melahirkan para revivalist. Gereja akan melahirkan orang-orang, bukan orang biasa, tapi orang yang akan membawa kegerakan atau satu bangsa. Bukan hanya satu Samuel yang lahir saudara. Ada banyak Samuel, ada banyak Samuel. Bahkan Nikodemus dilahirkan kembali. Bahkan orang-orang yang agamawi dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, masakan aku sudah besar ini akan kembali ke rahim. Rahim siapa yang melahirkan? Rahim gereja. Gereja akan melahirkan. Oh, orang-orang bukan orang biasa. Bukan orang biasa coy. Mereka revivalist. Oh, apa yang mereka ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang mereka lepas di bumi akan terlepas di sorga. Ini waktunya. Bukan satu revivalist. Bukan 2 revivalist. This is the time. Saya melihat, saya merasa di alam roh. Ketika sedang saudara berpuasa bersama dengan beberapa teman. Saudara pengerja, saudara di gereja ini. Saya tiba-tiba bermimpi. Ada seorang perempuan. Saudara ya pada saat itu ada 2 orang yang datang. Yang satu adalah dokter. Dan mengukur. Mulai mengukur rahim. Dari ujung kanan sampai ujung kiri. Saya melihat dan memandang. Saudara, saya pikir siapa mereka? Dan mereka berkata, saling berkata begini. Rahimnya sedang diperbesar. Rahimnya sedang diperbesar. Saya menyimpan makna saudara mimpi itu. Sampai saya menemukan ayat ini. Nak, sesuatu sedang terjadi. Rahim gereja, rahim anak-anak Tuhan, kandungan-kandungan yang selama ini mandul. Kenapa? Karena gereja. Kenapa ada gereja yang mandul? Karena saudara yang diciptakan, yang ada bukan benih ilahi, benih dunia. Gereja terlalu banyak berhubungan dengan dunia. Gereja terlalu banyak berhubungan intim dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Oleh sebab itu gereja tidak bisa melahirkan yang supranatural. Kenapa? Karena benihnya adalah benih yang mati. Ini perlu pencernaan. Tapi inilah yang akan Tuhan kerjakan. Inilah yang akan Tuhan kerjakan. Oh saudara, inilah yang akan Tuhan kerjakan. Kita akan melihat para Nikodemus mengalami perubahan. Oh, kita akan melihat Nikodemus datang pada waktu malam. Oh, takut. Kenapa? Jabatannya membuat dia takut. Revivalist tidak pernah takut dengan manusia. Revivalist tidak pernah takut dengan roh agamawi. Mereka adalah orang-orang yang siap dikucilkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut. Yesus berkata, jangan kau takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa dan rohmu masuk dalam neraka. Kenapa? Ada banyak orang ikut Tuhan, takut manusia. Jangan sampai orang lihat, saya ada di Kiev. Jangan sampai orang lihat, saya ikut Tuhan. Saudara tahu, itu cengkraman. Hari itu Nikodemus, penatua, datang kepada Tuhan Yesus. Tengah malam, malam-malam dia lihat kiri kanan. Oh, dia sangat tertarik dengan apa yang dinamakan dengan firman Allah. Tapi dia takut manusia. Oh, jangan kelihatan saya terlalu fanatik. Oh, jangan saya kelihatan terlalu mati-matian. Nanti teman-teman saya menjauhkan saya. Lihat
revivalis di kiri kanan saudara, takut apa? Takut orang tuh. Itu roh agamawi. Oh saudara, cengkeraman roh agamawi akan menekan orang. Tapi hari itu Yesus berkata, kamu perlu dilahirkan kembali. Ada tanda profetis. Hari ini akan dibaptis 2 orang. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Minggu-minggu yang akan mendatang. Beri tepuk tangan. Oh saudara, sedang bergerak. Tuhan sedang bergerak. Pastikan engkau dan aku jangan ketinggalan. Ada orang-orang yang ada di belakang sekarang sedang Tuhan tempatkan untuk maju. Kenapa? Mereka siap merendahkan diri untuk dilahirkan kembali. Perhatikan ayat Yohanes 19 ayatnya yang ke-38. Yuk kita lihat. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tapi sembunyi-sembunyi. Karena takut kepada orang Yahudi. Saudara bayangkan. Ya, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Ayat 39. Yuk kita lihat Om Niko. Oh, setelah dilahirkan kembali, apa yang terjadi dengan Om Niko? Alkitab bilang, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam. Alkitab bilang dulu dia datang malam-malam. Dia takut dengan manusia. Dia takut dikucilkan. Dia takut diintimidasi. Dia takut datang di KKR. Kenapa? Nanti dapat pecat. Alkitab bilang, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Saudara tahu minyak mur? 1 kilo 1,5 M. 50 kati saya sudah transfer. Kenapa? 1 kilo adalah 35 ons. Ya, yang 3 ini 50 kati 300 ons atau 8 kilo. 8 kilo kali 1,5 M, 12 miliar. 12 miliar. Seorang Nikodemus membawa persembahan kepada Kristus 12 miliar. Bagi dia harta bukan ikatan. Bagi dia harta bukan belenggu. Dia tidak pelit. Dia tidak kikir. Kenapa saudara? Telah terjadi kelahiran baru dalam hidupnya. Dia adalah seorang penerobos. Dia tidak lagi datang waktu malam. Dia tidak lagi datang dengan sembunyi-sembunyi. Orang tahu, serdadu lihat dia datang. Kenapa saudara? Karena dia telah dilahirkan kembali. Inilah ciri-ciri para revivalis. Mereka tidak menyayangkan uang mereka untuk kegerakan. Mereka tidak menyayangkan uang mereka untuk Kristus. Kenapa saudara? Bu, ibu khotbah begitu karena orang ada proyek di Telaut, no? Saya tidak khotbah begini. Dan saya juga tidak akan menantang persembahan sesudah khotbah. Karena saya punya keyakinan. Kita punya Tuhan yang menyediakan. Oh saudara, tidak ada seorang pun bisa memberi. Saudara kalau bukan karunia Tuhan. Tuhan taruh dalam hatinya. Oh ada begitu Yesaya berkata. Oh kami membawa dalam kitab Yesaya orang-orang bawa lemak. Jantan terbaik. Oh yang gemuk-gemuk Tuhan bilang bawa pulang persembahan. Aku tidak suka. Oh Alkitab berkata saudara. Hari-hari ini aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Oh gereja tidak akan pernah sama. Semua di kolong langit ini baik di darat, di laut, di udara akan digoncangkan. Supaya apa? Barang yang indah-indah akan masuk ke rumah Tuhan. Tuhan akan mempersemarak rumahnya. Dia akan menghiasi rumahnya dengan apa? Kekayaan bangsa-bangsa. Oh kekayaan gereja hari ini saudara. Secara supranatural akan menandingi, akan melebihi pada masa yang lalu. Percayalah, itu tidak dapat dibeli dengan uang. Karena Yesus berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Oh aku akan memberikan damai sejahtera. Oh saudara, saya tidak pernah takut kekurangan untuk proyek ilahi. Karena yang punya proyek adalah kerajaan Allah. Oh rabashe karalabashe. Oh saudara kita akan terus bekerja. Kita berjalan dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan lihat ketika Petrus berjalan dengan iman. Tiba-tiba di pantai itu. Di laut yang bergelora. Menjadi zona supranatural. Tiba-tiba gravitasi bumi tidak bisa mempan terhadap hidup Petrus. Tiba-tiba Petrus berada di alam lain. Alam yang lebih tinggi daripada alam natural.
supranatural. Itulah alam mujizat. Itulah alam mujizat. Kenapa? Karena dia percaya akan perkataan Tuhan. Hari ini saudara, dengar baik. Pintu kandungan sudah terbuka. Para revivalis akan segera hadir. Kenapa saudara? Tuhan sudah muak dengan pembawa tabut kosong. Tuhan sudah muak dengan orang-orang yang membawa bukan tabut perjanjian, tapi tabut kosong. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Hari itu mereka pikir mereka bisa menang perang. Hofni dan Pineas angkat tabut. Hari itu telah kalah 4.000 orang. Dan mereka berpikir, angka itu tabut, orang pasti untung. Mari kita lihat. Kita bukan pengangkat tabut kosong. Mereka sorak-sorai, mereka berteriak. Tapi saudara tahu Tuhan tidak ada di sana. Karena tabut Tuhan tidak ada di sana. Pantas, ini pertanyaan saya bertahun-tahun. Kenapa Samuel bisa tidur di ruang Maha Kudus tanpa disambar? Karena Tuhan tidak ada lagi di gereja. Tidak ada lagi di gereja. Yang ada di gereja Imam Eli, pelayan-pelayan. Persembahan ada, persembahan ada. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Dan mereka mengangkat tabut. Saudara, tabut tanpa Tuhan itu nol. Mereka sorak-sorak sampai bumi gemetar. Mereka nyanyi, tapi Tuhan tidak ada di sana. Era itu harus berakhir. Mereka sorak dan mereka berpikir dengan semakin sorak-sorai Tuhan hadir di situ. No. Mungkin ini keras bagi saya dan saudara. Tapi inilah yang Tuhan bicara hari-hari ini. Nah, kalian pengangkat tabut perjanjian, bukan pengangkat tabut kosong. Tabut perjanjian. Namanya perjanjian. Ketika melewati, oh saudara, sungai yang dalam. Tiba-tiba sungai itu terbelah kanan dan kiri. Karena Allah hadir di sana. Yang membelah laut, yang tadukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Apa? Tuhan ada. Hari itu mereka bawa tabut, saudara. Mereka pikir mereka bisa menang. Mereka angkat tabut itu. Bahkan bumi bergetar. Mereka sorak-sorai. Kenapa saudara? Tuhan tidak ada di sana. Karena pengangkat tabut itu adalah Hofni dan Pinehas. Yang berdiri dekat tabut. 1 Samuel. Pasalnya yang ketiga. Ayat 4. Ayat 3, 4, 5. Sorry. 1 Samuel 4. Ayat 3, 4, 5. Ketika tentara kembali ke perkemahan. Mari baca saudara. Berkatalah para tua-tua Israel. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin? Hari ini. Kita ambil dong tabut perjanjian supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh. Ayat 4. Bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. 5. Segera sesudah tabut perjanjian sampai ke perkemahan, mereka bersorak tuh. Mereka sorak. Bumi bergetar. Ayat 6. Apa bunyi sorak itu? Ketika diketahui bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan. Lihat saudara. Lihat orang di sana. Ayat 7. Ketakutanlah orang Filistin. Mereka memiliki respek terhadap Allah Israel.
Mereka ketakutan, sementara Hofni dan Pinehas tidak pernah takut akan Allah. Orang gemetar, oh celakalah kita. Sebab ini belum pernah terjadi dahulu. Itu belum pernah terjadi dahulu. Sebab seperti itu belum pernah terjadi. Dan mereka berkata celaka kita. Tapi apa yang terjadi saudara lihat. Alkitab bilang, ayatnya yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang. Pasukan berjalan kaki. Ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saudara, Tuhan tidak ada di sana. Apa-apa yang menjadi. Mungkin ini saudara sudah sering. Tapi saudara kita lihat 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Ke-22. 1 Samuel 2 ayat 22. 2. 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Siapa mereka? Hofni dan Pinehas. Mereka bersorak, mereka bergembira, mereka pikir saudara Tuhan sedang menyertai mereka. Tapi sebenarnya itu kosong. Tuhan tidak bisa ditipu. Mereka cuma pembawa tabut kosong. Kenapa? Karena mereka tidak mau bertobat dari segala persinahan, dari segala yang najis yang ada dalam hidup mereka. Berulang kali Allah mengirimkan hamba-hamba Tuhan untuk menegur hamba-hamba Tuhan. Tetapi hamba-hamba Tuhan mengeraskan hatinya. Saya berdoa, inilah yang Tuhan katakan. Nah, era itu akan segera berakhir. Semua kehofnian dan kepinesaan aku akan ganti dengan para Samuel. Akan ada pertukaran shifting yang besar. Oh saudara, hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang menghormati Tuhan. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, kata Tuhan. Tapi siapa yang memandang aku, dengan saudara acuh tak acuh akan aku pandang rendah. Akan Daniel menubuatkan, hai gereja, bersiaplah, akan ada pemurnian, penyaringan di dalam gereja Tuhan. Kenapa saudara? Inilah waktunya saudara. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Saya dan saudara adalah pembawa tabut perjanjian. Bicara hadirat Tuhan. Bicara realita Tuhan. Saudara, dari apa? Tidak ada bisa hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan kembali memiliki standar ganda dalam hidupnya. Memiliki dua muka dalam hidupnya. Mereka kudus ketika mereka ada di gereja. Tapi ketika berada di dunia sekuler. Ketika berada di dunia pendidikan. Dunia persekolahan. Ketika berada dengan tetangga-tetangga mereka. Mereka hidup fasik. Dan Tuhan berkata, itulah pembawa tabut kosong. Itulah yang namanya agamawi. Mereka hanya terlihat kudus ketika berada di gereja. Tetapi ketika mereka berpikir, Tuhan tidak melihat. Mereka mulai melakukan hal-hal yang menjijikkan dan kotor. Padahal kata Oma Ansiga, CCTV ilahi lebih besar daripada CCTV pemerintah. Izinkan saya menyatakan apa yang sebenarnya dari hati Tuhan kepada saya dan saudara. Ini harus berakhir. Ini harus berakhir. Kenapa? Allah memberikan kesempatan bagi kita. Berubahlah. Allah akan ada di tengah-tengah umatnya. Saudara, kenapa kota-kota sedang menunggu kita? Bangsa-bangsa sudah siap menunggu anak-anak Allah dinyatakan. Menunggu anak-anak Allah dilahirkan. Kenapa saudara? Karena setiap anak-anak Allah diberinya kuasa. Kuasa. Mereka akan mengusir setiap unclean spirit dan roh-roh demonik. Mereka akan memiliki kuasa
pindah. Ya, loyang yang mata pindah, Bu. Karena engkau tidak pernah mengerti. Kuasa sudah diberikan. Apalagi yang Tuhan, masalahnya kita berada di dua kaki. Itu persoalannya. Oh Rabashe. Oh saudara, memang revivalist jalannya beda. Dia dididik Tuhan dengan keras. Bersiaplah. Amin. Kita sedang dibongkar, diaduk-aduk. Saudara ya, saya merasa bahwa kenapa saudara Tuhan membutuhkan saudara para revivalist. Tuhan bilang saudara ada revivalist di gereja. Eli begitu, Hopni Phineas begitu. Berapa lama kita kasih lahir baru? DP nama Samuel. Eli keras kepala dengar firman Tuhan protes. Sementara Samuel bukan protes, proses. Anak-anak Allah. Oh saudara, apa beda pembawa pesan dan pesan itu sendiri? Pembawa pesan bisa cuap-cuap. Saudara, dia bisa juga menyampaikan firman Allah. Dia bisa, tapi itu sekedar informasi. Tetapi orang yang menghidupi firman itu akan impartasi kehidupan nyata yang akan dia kerjakan. Orang yang pembawa pesan bahkan bisa protes dan bisa protes dengan semua keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Tapi orang yang menjadi pesan, oh bukankah Roh Allah sedang menulis di surat itu 2 Korintus 3 ayat 3. Yuk kita lihat. Karena telah ternyata. Yuk baca. Karena kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan Roh Kudus yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging. Yaitu dalam hati manusia. Apa itu surat? Pesan. Ada pembawa surat. Betul toh? Pos. Ada lagi apa kata sekarang pembawa surat? Tiki. Apa lagi? JNE. Dia sendiri nih tahu apa tuh isi surat. Tapi kalau pesan itu sendiri, oh Allah sedang menulis. Bukankah di dalammu ada Roh Allah? Amin. Apa beda saudara orang membawa pesan? Pernahkah saudara bilang begini, kenapa ya ada orang mengkhotbahkan firman yang sama, tapi kok yang satu lain? Apa perbedaannya? Karena yang satu itu siap diproses. Yang satu protes. Kepa lama Tuhan, kepa begini Tuhan, mengeluh, bersungut. Tapi hari Minggu dia bilang, shalom saudara-saudara, shalom. Haleluya di belakang dia bilang, Tuhan terlalu lama. Amin. Siapa itu? Saya bilang, ubah saya Tuhan. Dari seorang pembawa pesan menjadi pesan itu sendiri. Ada jalannya nak. Ada jalannya. Haleluya. Amin. Siapa itu Kang? Tanya kiri kanan, siapa itu Kang? Dia bawa, saudara harus kita mengampuni. Begitu orang injak di kaki, dia bilang, mana pikira kita ngapain pembantu. Kok ngana injak di kaki. Bawa di komsel, saudara-saudara, orang harus saling mengasihi. Itu pembawa pesan. Apakah pesan itu salah? Oh bu, tidak usah dengar. Tapi kita akan diubahkan Tuhan. Dari pembawa pesan itu sendiri. Haleluya. Akan melewati yang namanya proses pemurnian. Tidak sekedar mengampuni. Saya bilang di menara doa, mau ikut jalan revivalist. Ini yang Tuhan bilang sementara kita berdoa. Nah, bukan cuma mau ijang di kaki, orang mau ijang di kepala. Ibu, bye-bye. Iya, Mazmur 66.
Pikirnya baleo. Oh saudara, memang ini kalau buku dikatakan untuk kalangan sendiri. Amin, amin. Bilang ini untuk kalangan revivalis. Alkitab bilang Mazmur 66. Coba kita lihat ya. Ayatnya yang ke 10. Mazmur 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. 11. Engkau membawa kami ke dalam jaring. Dikatakan firman Tuhan. Terus mengenakan beban pada pinggang kami. 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi apa? Kepala. Biar cuma ndak lama. Mari mau rasa tuh dapat injang. Firman Tuhan kok. Tanya pada Yusuf. Haleluya. Matahari bulan 11 bintang. Oh haleluya amin. Oh saya nonton Superbook dengan gift. Saudara mereka buat saudara. Yusuf saudara karena janji Tuhan. Saking Yusuf terlalu percaya. Yusuf naik di atas meja sementara makang. Kondepe kakak-kakak sobaku kore. Hei lihat tuh pemimpi. Makam puji. Dia bilang apa? Matahari bulan 11 bintang. Sujud menyembah. Ya aku bilang apa? Kita nganepe papa mama dan saudara-saudara mau menyembah penghana. Dia bilang Tuhan janji. Dan aku percaya. Saudara, ini Yusuf kepercayaan. Makanya jadi sesuai dengan apa yang dia percaya. Dia tidak pernah ragu kepada Allah Israel. Kenapa? Itu gara-gara Yakub, Papa ada cerita. Sup. Ya, dari mana? Iya kan, mereka sering itu tongkat Yakub kan diukir. Usup bilang, Pak, apa ini ukiran apa ini? Sup. Nggak tahu. Papa. Siapa? Opa Abraham. Kine dan di gunung. Kong udah taruh papa. Opa tua atau papa. Taruh. Kong di amper bunung. Kong pak. Tiba-tiba sup. Langit terbuka. Dan Allah bersumpah. Oh. Kong pak. Ada pengganti anak domba. Lalu dikatakan begini Sub. Oh Allah Israel berfirman. Di atas gunung ini Tuhan akan menyediakan. Oh jadi Sub tahu. Dulu tompe omak tua DP nama omak Sarah. So 100 tahun baru dia begini Sub. So tua. Tuhan buka DP kandungan. Torang pe Tuhan dan Pak. Nggak ada yang mustahil. Dan Yusuf percaya. Aduh sebelum papa hidup. Papa udah tidur di batu. Kong malam-malam malaikat Tuhan turun naik. Oh itu diukir di tongkat. Makanya dikatakan kan waktu meninggal ukiran pada tongkat sampai di kepala. Apa ukiran apa? Perjalanan cinta dengan Tuhan. Dan itu sudah cukup. Yusuf memang belum pernah menyaksikan. Tapi Yusuf tahu pasti jadi. Itu iman. Pasti jadi. Oh, haleluya. DP besok orang injang di kepala. Dong angka Pak Yusuf kondong buang di sumur. Saudara, apa yang terjadi? Langsung tiba di Mesir. Di mana Yusuf akan diangkat? Di Mesir. Kon Tuhan backing cepat sampai. DP cara bagaimana? Orang Lego supaya cepat. Orang buang supaya cepat. Kalau ya saudara, jangan lama loading. Amin. Bila jam pura-pura dia tahu gua. Kalau Yusuf masih disayang ayahnya, pakai jubah, bagaimana janji Tuhan genap? Janji Tuhan kan di Mesir. Nah bagaimana mau ke Mesir? Dapat buang. Dapat jual. Supaya apa? Lebih cepat. Tadinya di sini, habis orang injang jadi di sini. Cepat toh. Kalau orang masih
masih hormati masih di sini. Tapi kalau saudara ya dihina orang, diinjak orang, kecewa, saudara tidak kecewa. Saudara tetap maju. Haleluya, semakin dekat dengan janji Tuhan. Bu, kita nih mau begitu. Oke, tinggallah di Kanaan. Oke, deal? Nih mau. Berarti so siap dapat injak di kepala. Itu revivalist. Pendeta James mulai. Bersiaplah. Justru semakin cepat. Oh, orang pandang enteng. Oh, baru pandang enteng. Itu baru kecil. Orang hina caci maki. Oh, sedikit besar dia. Wes. Haleluya. Itulah pikiran Kristus. Berbeda dengan pikiran dunia. Siapa? Yusuf mati. Apakah Yusuf tewas? Karena saudara difitnah orang, fitnah orang, saudara dibuang orang, diperlakukan. Apa? Oh Yusuf, saudara, realita Tuhan menyertai dia terus menerus. Dia bukan tambah mati, dia tambah hidup. Pewahyuan semakin kuat di saat dia dihina, dia dibuang. Inilah jalan revivalis. Bersyukur. Makanya Yesus bilang apa? Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Kenapa Tuhan suruh berkati? Karena dia yang akan mendekatkan saudara. Pada apa janji Tuhan? Haleluya. Pulang WA tuh pak orang yang udah benci. Thank you nih. Makanya Yusuf tidak pernah marah. Yusuf bilang apa? Dengan ketakutan. Aduh, papa so mati. Yusuf membalas dendam. Yusuf kaki nyanda. Untung tidak buang. Itu Allah yang suruh. Tenang. Makanya Yusuf mengampuni. Karena dia punya jalan pikiran yang berbeda. Inilah yang Yesus katakan. Barang siapa ingin ditinggikan, dia harus direndahkan. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus jadi seorang hamba. Ini beda dengan jalan dunia. Ini beda dengan jalan dunia. Jalan dunia balas, tumbuh, ganyang. Itu jalan dunia. Tuhan sedang menunjukkan jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan manusia. Bahkan rancangan bangsa-bangsa boleh gagal, tapi rencana Tuhan ya dan amin. Daud sama dilantik jadi raja, bapak mantu dusu-dusu. Ya saudara, tapi apa yang terjadi? Itu membuat Daud semakin dekat dengan janji Tuhan. Oh saudara, cerna dulu ini cerna. Supaya kalau kita melewati, ada satu jalan menuju victory. Saudara, jalan itu, saudara, namanya jalan kehambaan, jalan penghinaan. Saudara, Bu, kita mau baron lewat jalan lainnya, enggak ada. Minta isi di jurang. Makanya Tuhan Yesus bilang, DP jalan sempit nak. Makanya orang Israel bilang, mau pulang Jo Musa, mau pulang nih, mau kalau jalan begini Musa. Pulang ke Mesir, hidup lama Jo, hidup dunia. Tahu-tahu senang, orang mau make kita isi di FB. Orang hina kita boleh ngomong, itu lebih senang. Itu kan jalan pembalasan. Apa jalan Kalvari? Pengampunan. Haleluya. Ini yang menjadi perenungan saya dan saudara hari ini. Revivalist pembawa pesan itu proses. Mereka sabar dengan waktu. Sadrak, Mesak dan Abednego. Kami tidak akan pernah menyembah. Saudara, so di pinggir api, nyada ada malaikat. Saudara, so masuk di dalam api, nyada ada malaikat, tunggu sadiki. Bukankah kalau so masuk di api so terlambat? Tuhan bilang apa pengujian
hari-hari ini, waktu. Iblis bilang begini, lihat apa Tuhan mau tolong? Soalnya makanya Tuhan bilang begini. Dia bilang, Tuhan Lazarus so mati. Tuhan bilang, enggak apa-apa, tunggu 2 hari. Saya genap 4 hari. Ina semakin terlambat, bagus. Kita akan lihat iman orang-orang ketika janji Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan sewaktu sekarang, waktu sekarang. Kiapa belum? Di situ iblis berkata Tuhan yang tidak baik. Nyak mau jadi tuh janji, nyak mau jadi. Dan saya dan saudara percaya ketika mau datang doa so tidak jadi. Ketika mau menyembah Tuhan jadi lome. Ketakutan, kekhawatiran. Kita mulai berkata Tuhan so semua orang dah kasih. Padahal apa saudara? Waktu akan menentukan. Mereka menyatakan iman mereka. Saudara, mereka dihina, saudara intimidasi oleh raja. So di dalam api mau apa lagi? So terlambat itu. Tapi Tuhan hadir di sana. Tidak pernah terlambat. Bahkan hari itu, tiba-tiba, keluar sebuah penetapan. Penetapan apa? Hei, keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego. Akan aku umumkan di seluruh dunia bahwa tidak ada yang seperti Allahmu. Tiba-tiba radiasi dan gelombang kuasa Allah menyebar di seluruh Babel. Kenapa? Karena ada orang yang sabar menunggu janji Tuhan dan tetap yakin, tetap percaya. Dulu kalau ditolong sebelum masuk api, enggak mau heboh begitu. Iya toh? Enggak mau heboh. Tapi kalau seakan-akan Tuhan terlambat so di dalam api. Panas 7 kali di perapian. Ini baru bilang heboh. Kenapa? Karena ini akan mendatangkan berita teranyar, berita terviral bahwa Allah kita masih Allah yang setia. Bilang kiri kanan, bagus kalau terlambat. Waktu, selalu waktu. Israel lewat sungai. So setengah jam wona ini ampa pengangkut tabut, air belum tak geser kiri kanan. Saudara, mereka injak nyak jadi apa-apa, bahaya ini. Anyor ini. Tapi yang satu bilang percaya. Yosua dapat firman, percaya. 5 menit tunggu, 10 menit so di air. 15, 20, bak undur jauh orang ampah. Jangan, percaya janji Tuhan. 25 dapat rasa sama dengan 1 tahun. Semua anyor. Aduh, mati semua bangkrut. Aduh, mati semua mati. 3 orang bilang jangan, bertahan. Aduh, sampai pada titik. Tiba-tiba air itu terbelah dari hulu ke hilir. Wow, Tuhan setia. Saya berdoa, seberapa banyak saudara tetap percaya? Semua hampir mati, tenang, mau kasih mati. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tinggal 1 biji saja. Tapi dia mati, kau bangkit, heboh. Amin. Haleluya saudara, Tuhan setia. Kenapa saya dan saudara tidak bisa berdoa? Karena iblis mulai tanam keraguan, kekhawatiran, ketakutan dan berkata mati ngana. Dan kita lebih percaya perkataan itu daripada perkataan firman Allah. Apa buktinya? Apakah hari ini saya dan saudara melakukan pengejaran? Kalau saya dan saudara melakukan pengejaran, berarti kita masih tetap percaya. Kita masih tetap berharap. Orang yang datang pada Tuhan tidak pernah, saudara, Tuhan biarkan. Tanya kepada orang kusta, apakah dia pulang bawa kusta? Tanya kepada Bartimeus yang buta, apakah buta? Dia lihat. Tanya kepada orang yang bungkuk punggung. Tanya kepada orang yang 12 tahun sakit pendarahan. Tanya saudara kepada Petrus yang kerja berhari-hari tidak tangkap ikan sampai Tuhan hadir di sana. Mereka bawa pulang kesembuhan, mereka bawa pulang mujizat, mereka bawa pertolongan, mereka bawa saudara hal yang sama. Saya dan saudara terima. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Yang Tuhan minta datang pada Tuhan dan terima. Haleluya. Kita bukan pengangkut tabut kosong. Tuhan akan mulai memurnikan. Kenapa? Bait suci Tuhan marah dan terjadi kekalahan.
Ketika Tuhan masuk bait suci, Tuhan lihat kecewa Tuhan. Pedagang-pedagang merpati ada di sana. Lembu sapi, bukan main, merpati, kambing, domba, lembu, maaf. Kalau mereka saudara buang air, mereka buang kotoran di bait Allah. Mau bilang Pak Merpati, Merpati, jangan beol di sini. Nggak mungkin toh. Yesus kaget. Ini ke gereja. Penuh dengan kotoran merpati. Penuh dengan kotoran iri hati dan dengki. Penuh dengan kotoran lembu pembunuhan. Oh, dan saling bersaing satu dengan yang lain menjatuhkan. Ini ke gereja. Berapa lama Yesus ambil cambok. Kong dia kasih buang itu semua. Dia bersihkan bait Allah. Dia bilang jangan ini berjual. Ini rumah Bapa. Kita punya ini rumah. Kita yang akan bertanggung jawab. Harusnya di rumah ini ada doa. Bukankah disebut rumah doa? Harusnya ini rumah firman. Tuhan sedang berurusan dengan penjaga pembawa-pembawa tabut kosong. Yang kalau bertobat akan Tuhan ubah menjadi pembawa tabut perjanjian. Tapi kalau tidak mau berubah, Tuhan sudah melahirkan para revivalist. Tuhan sudah menyiapkan. Saudara, kenapa? Kita akan masuk di dalam kitab Wahyu 12 yang katanya seorang perempuan sedang mengandung, siap untuk melahirkan. Oh saudara, 12 bulan. Ya saudara, matahari 12 bintang ada di atas kepalanya. Dia siap-siap untuk melahirkan. Anaknya bukan anak biasa, karena anaknya lahir dari tahta Allah. Inilah orang-orang yang lahir dari doa. Mereka percaya akan kuasa doa. Mereka percaya akan kuasa nama Yesus. Dan mereka akan melihat seperti yang kita deklarasikan. Invasi kerajaan sorga. Invasi kerajaan sorga. Dan saudara tahu minggu ini invasi kerajaan sorga. Surga menyerbu bumi. Kita deklarasi. Yang lain mungkin sudah agak bosan dengan bilang invasi kerajaan sorga. Makanya orang kasih pakai bahasa Inggris. Heaven invasion. Heaven invasion. Ya saudara. Dan mungkin apalagi ini heaven invasion. Karena gembala komsel paksa-paksa. Kita bilang. Sampai saudara mendengar satu berita. Bapak Fian, anggota anak dari Ibu Wis. Di mobil double cabin di belakang open cup. Oh ini viral sekarang di Indonesia. Saudara, di sampingnya saudara ada seseorang. Temannya dia bilang begini. Orang Manado, Brimob juga. Ya saudara, dia bilang apa? Ngana kasih seorang ngana kaki supaya kita senjata. Kalau orang serbu dia di open kamar yang double cabin, saudara, yang seperti auto Fortuner begitu. Yang mereka hanya 3, 1 sopir. Saudara, tiba-tiba dia kaget. Fian kaget, anaknya Ibu Wis kaget. Kenapa? DP Tamang tewas. Dia kaget, dia lihat, hah? So langsung mati, ada peluru cuma jarak 10 meter. Ratusan peluru diberondong. Tapi saudara tahu cuma 10 meter. Tidak ada satu peluru yang kena. Wow. I speak Jesus. Oh saudara, Tuhan Yesus mengirim malaikatnya. Ini yang dimakan. Invasi kerajaan sorga sedang menyertai kita. Dan anak-anak kita dalam keadaan menangis. Dia berkata, Bu, saya banyak berdosa di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa ke gereja. Sudah hampir 9 bulan. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3 orang, saudara tahu, musuh dari atas, dari bawah. Mereka terus memberondong. Yang mereka kejar adalah mobil double cabin. Mereka berusaha membidik supaya apa?
itu Tuhan. Tuhan sedang nyata di tengah. Oh, kita dengar kesaksian saudara, kita hampir semua bersujud di lantai. Saudara, kenapa? Dia berkata, ibu tahu. Setelah itu, mari saksikan video berikut. Saudara tahu video berikut apa yang terjadi? Mereka saling serang senjata 2 jam non-stop. Dengan lawan yang tidak berimbang. Saya mendengar Viananya berkata, oh haleluya, oh haleluya. Saudara, oh haleluya. Mobil dibiarkan terparkir. Mereka diserbu dari sisi kanan, sisi kiri. Oh saudara. Tapi saudara tahu, tiba-tiba hilang semua itu. Mereka cepat naik. Saudara, untuk apa saudara sampai? Kita punya Tuhan yang hebat. Oh, sedang nyata di tengah-tengah kita. Sedang hidup di tengah-tengah kita, saudara. Apa yang engkau takuti? Tuhan ada. Tuhan kadang kala kecewa. Lihat kita tidak percaya. Padahal malaikat Tuhan sedang menjaga hidupmu. Di jalan, di mobil. Mungkin engkau lagi susah uang. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan ada iblis yang bisa merampas engkau dengan skenanya. Engkau dan aku di tangannya. Inilah yang dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Mana yang kita pilih? Kita dapat semuanya tetapi Tuhan tidak menyertai kita seperti Eli. Ataukah hari ini kita memang seakan-akan sedang terjepit, sedang dididik Tuhan menempuh api dan air. Tanya pada Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa artinya api? Bahkan api pun, apa yang semua saudara disentuh oleh api pasti hangus. Karena iman, api tidak bisa mempan terhadap tubuh. Kenapa? Dalam hidup Sadrak, Mesak, Abednego ada benih ilahi. Mereka bukan dari dunia ini. Mereka bukan orang dunia. Mereka orang kerajaan. Mereka orang kerajaan Allah. Bahasa mereka adalah bahasa iman. Mereka katakan jika Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung. Iman itulah yang membungkus mereka, membuat tubuh mereka benih ilahi yang ada dalam hati mereka, menjagai mereka. Itulah firman. Bandingkan dengan orang-orang yang kemudian diisi, baru kena dari jauh sudah mati. Saudara lihat air, sungai-sungai, tapi tidak akan pernah menghanyutkan kita. Saudara, Alkitab bilang, setelah semua proses ini, mari kita baca ayat selanjutnya. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Bahasa Ibrani berkata refaya. Refaya kreatif. Apa arti refaya? Kekayaan dan kelimpahan. Baca di firman Allah yang hidup. Baca di versi mudah dibaca. Bebas di sini, lepas, diberkati, ditolong. Saudara, oh di-upgrade semakin tinggi, semakin tinggi setelah melewati jalan revivalis. Inilah jalan yang hanya bisa kuat ditempuh jika kita berdoa. Jalan ini tidak bisa hanya dengan sok-sok, oh boleh kita. Tapi mengampuni kuat. Tapi mengampuni, oh kita komang kalau sabar kita, oh sabar kita. Oh kita ini mantap, kita ini. Boleh kita, sekarang kita enggak bisa. Jalan ini hanya bisa dilewati, anehnya, dengan berjalan dengan lutut, yaitu bertelut. Sampai di ujung. Dengan minta, mengandalkan hanya Tuhan saja. Saudara, kita penjaga tabut perjanjian. Inilah yang Tuhan bicara hari-hari ini, saudara. Siapa kalian? Kalian harus tahu jati dirimu. Kalian harus tahu kuasa, power, authority yang sedang aku percayakan dalam hidupmu, nak. Yang akan sedang aku lakukan dalam hidupmu. Upgrade dirimu. Karena ketika revivalis lahir, jangan tanya dengan uang. Jangan tanya dengan kecukupan. Alkitab berkata revivalis ini, dia tidak membiarkan firman Tuhan gugur. Itulah Samuel. Samuel tidak pernah membiarkan firman, satu firman pun gugur. Samuel selalu menangkap firman. Setiap kali Samuel mendengar firman Allah, Samuel adalah God executor. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan.
Mereka ketika datang, haleluya, datang pencobaan segera murtad. Tetapi orang yang menjadi pesan itu sendiri, benih itu ditaruh di hati tanah yang baik. Tanah hati yang baik sehingga menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Benih firman itu mereka tangkap, mereka cerna, mereka mulai lakukan. Sekalipun sulit, mereka minta Roh Kudus, mampukan aku bertahan. Roh Kudus, mampukan aku percaya. Roh Kudus, aku akan menerobos. Halangan di depan apa? Tidak ada uang, mereka melangkah. Halangan di depan apa? Sakit, mereka melangkah. Halangan di depan apa? Orang banyak. Bahkan Sakeus, dia tinggalkan orang banyak. Dia lari, dia tidak mau terdistrek. Dia tidak mau ditarik ke belakang. Dia mau naik di pohon. Supaya apa? Rumahnya yang penuh dengan uang. Tapi tidak ada artinya itu. Yesus hadir di rumah itu. Sehingga rumah itu tidak kosong. Saudara, saya harus bilang, dia naik di pohon. Tiba-tiba dia adalah kelompok yang melebihi kelompok orang banyak. Dia petobat baru. Tapi ada banyak orang telah menjadi familiar. Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab aku harus, ada kata harus, menumpang di rumahmu. Kenapa? Keharusan Kristus hadir. Karena Kristus melihat dia. Kristus telah mengizinkan pohon ara itu. Saya pernah bilang, kenapa pohon ara ada di situ? Pemkotnya tidak tebang. Saudara pikirkan, kenapa Tuhan Yesus lewat datang ke Yeriko? Karena Tuhan Yesus tahu ada seseorang yang punya iman biar dia buta. Cuma dia, orang-orang tidak bersedia mau bawa dia. Dan dia berkata, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Iya kan Bartimeus? Dia bilang, aduh, seandainya kan Tuhan itu lewat di sini. Seandainya kalau Tuhan lewat di sini, kita tidak akan biarkan. Kalau Tuhan, saudara tahu itu iman. Kalau Tuhan lewat di sini, kita pasti bisa melihat. Kalau Tuhan lewat di sini, kapan? Kita ada dengar ada di Kapernaum, kita ada dengar ada di Betsaida. Masih jauh Tuhan. Kapan Tuhan ke sini? Iman. Iman yang hidup dalam hati Bartimeus tiba-tiba menarik Allah. Tiba-tiba Allah harus ke sana. Tiba-tiba Allah harus lewat di bawah pohon ara. Kenapa? Ada orang-orang yang punya iman. Ada orang-orang yang punya iman menarik hadirat Tuhan. Kenapa dua pengintai harus dikirim ke kota Jericho? Karena di sana ada Rahab. Rahab tanpa melihat dia percaya. Dan itu membuat Yosua harus mengutus orang. Bukan untuk mengukur tembok Jericho berapa tinggi, berapa lebar. Tapi untuk pergi menyelamatkan orang yang punya iman. Iman. Oh saudara, apakah saya dan saudara masih punya iman? Amin. Bersiaplah. Yesus hadir di rumahmu. Amin. Orang yang punya iman penerobos. Orang yang punya iman tidak peduli dia. Orang bilang apa dia terobos. Roh agamawi mau bunuh terserah. Ya, dia saudara akan terus berlari. Dia akan terus. Orang berkata, Lazarus engkau mau dibunuh karena kesaksianmu. Oh Lazarus tidak pernah peduli. Oh Lazarus bilang kita kok pernah mati. Ngoni belum pernah mati, kita pernah mati. Jadi kalau ngoni bunuh kita sampai matinya tidak persoalan. Rupa pernah mati juga Lazarus bilang. Karena kesaksian Lazarus. Bayangkan saudara roh agamawi. Nemo percaya biar Lazarus bangkit dari antara orang mati. Apa itu roh agamawi? Nyandak percaya. Bayangkan. Riki Tuhan Yesus seulur ampah hari. Banyak orang. Tapi ketika dia sampaikan di imam-imam kepala. Masih tidak percaya. Ini roh agamawi. Kalau sampai ada revivalist tidak percaya sobatnya lihat mujizat. Jauhkan dari tengah-tengah kita semua roh ketidakpercayaan, semua roh kebimbangan. Miliki hati yang percaya. Hubungkan diri dengan firman. Tuhan bilang, kalau engkau berhubung dengan firman-Ku, apa kau minta? Berkat bakul. Diberkatilah bakulmu. Diberkat jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, suara firman, dan menjadi pelaku bakulmu. Aku berkati. Apa lumbung? Tuhan memerintahkan berkat atas lumbung-lumbungmu. Lumbung-lumbung pohon ara, pohon anggur akan memberikan kekayaan. Bahkan yang ketiga, langit terbuka. Aku akan membuka perbendaharaan yaitu langit. Dan memberikan hujan pada
berdoa, penyediaan supranatural ini ada dalam hidupmu.